Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Puspita Dewi dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview jurnal, yaitu jurnal yang berjudul Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam, yang ditulis oleh Mufatihatut Taubah. Yang pertama ada urgensi keluarga. Keluarga merupakan ladang terbaik dalam penyimpanan nilai-nilai agama. Pendidikan dan penanaman nilai-nilai agama harus diberikan kepada anak sedini mungkin. Salah satunya yaitu melalui keluarga sebagai tempat pendidikan pertama yang dikenal oleh anak. Nah, tanggung jawab orang tua terhadap anak tampil dalam bentuk yang bermacam-macam. Dalam hal ini, orang tua adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap bayi yang lahir adalah fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya ia Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu pengertian pendidikan Islam. Nah, ahli pendidikan Islam mengartikan pendidikan dengan mengambil 3 istilah. Yang pertama taklim, yang kedua ta'bid, dan yang ketiga tarbiyah. Nah, Muhammad Athaillah Al-Abrashi dalam bukunya yaitu Ruh At-Tarbiyah wa Ta'lim mengartikan bahwa tarbiyah adalah sebagai suatu upaya maksimal seseorang atau kelompok dalam mempersiapkan peserta didik agar bisa hidup sempurna, berbahagia, kemudian cinta tanah air, fisik yang kuat, akhlak yang sempurna, lurus dalam berpikir, berperasaan yang halus, kemudian terampil dalam bekerja, saling menolong dengan sesama, dapat menggunakan pikirannya dengan baik melalui lisan maupun tulisan, ataupun mampu hidup mandiri. Dalam hal ini, pendidikan agama adalah pendidikan yang mencakup penanaman nilai-nilai keagamaan dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Pendidikan agama harus ditanamkan pada anak sedini mungkin, bahkan saat anak masih dalam kandungan. Dalam pandangan Islam, manusia lahir membawa fitrah keagamaan yang harus dikembangkan lebih optimal lagi, yaitu oleh orang tua sebagai pendidik pertama atau utama, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Kemudian selanjutnya yaitu dasar pendidikan agama dalam keluarga. Nah, memasuki era globalisasi yang ditandai dengan berbagai perubahan tata nilai, maka anak di sini harus disiapkan sedini mungkin dari hal-hal yang dapat merusak mental dan moral anak, yaitu dengan dasar pendidikan agama dalam keluarganya, sehingga nantinya anak diharapkan mampu menyaring dan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, perubahan yang muncul dalam pergaulan di masyarakat. Nah, pendidikan anak sebelum lahir itu bukan dilakukan terhadap anak itu, tetapi terhadap ayah dan ibunya yang secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan anak, terutama saat proses kehamilan. Nah, kedua belah pihak yaitu ayah dan ibu diharapkan hidup tenang, banyak berdoa kepada Allah dan beribadah, kemudian agar dia berdoa agar anak yang diberi anak yang cerdas, luhur budi pekertinya, dan juga rupawan. Nah, wujud dari upaya ini secara individu banyak dengan banyak membaca Al-Quran, kemudian menjaga lisan dan juga perkataannya. Nah, setelah anak lahir, barulah pendidikan itu dilakukan secara langsung pada anak tersebut. Ada beberapa upaya dalam pandangan Islam yang semestinya dilakukan oleh orang tua terhadap anak, yaitu dengan pendidikan. Yang pertama, melakukan azan dan iqomah. Nah, azan dilakukan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri. Hal ini dimaksudkan agar getaran-getaran pertama yang didengar oleh si anak adalah kalimat panggilan agung yang mengandung kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesaksian pertama masuk Islam. Kemudian yang kedua, mencukur rambut pada saat bayi berusia 7 hari, kemudian melakukan akikah sebagai sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, memberi nama anak yang baik. Kemudian yang keempat, melakukan khitan. Kemudian apa sih kegunaan dari khitan? Nah, khitan itu kegunaannya untuk anak itu dilatih mengikuti ajaran Nabi, yaitu sesuai dengan sunnah Rasul, sunnah Nabi. Kemudian yang kedua, khitan itu membedakan antara pemeluk Islam dengan pemeluk agama lain. Kemudian yang ketiga, khitan merupakan pengakuan penghambaan manusia terhadap Tuhan. Kemudian yang ketiga, manfaat dari khitan itu membersihkan badan dan berguna bagi kesehatan, memperkuat syahwat. Kemudian yang kelima, tugas dari orang tua itu menyusui bayi. Kemudian yang keempat yaitu mengenai pola pendidikan anak dalam keluarga perspektif Islam. Nah, pola atau metode pendidikan agama dalam Islam pada dasarnya mencontoh pada perilaku Nabi Muhammad SAW dalam membina keluarga dan sahabatnya. Karena segala apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan manifestasi dari kandungan Al-Quran. Adapun dalam pelaksanaannya, Nabi juga memberikan
bagi para pengikutnya untuk mengembangkan cara sendiri selama cara tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh Nabi. Nah, dalam pelaksanaan pendidikan agama dalam keluarga dapat menggunakan pola atau metode pendidikan Qurani. Nah, apa saja pendidikan Qurani? Yang pertama yaitu pendidikan keteladanan. Apa sih pendidikan keteladanan? Nah, pendidikan keteladanan adalah suatu pola atau metode pendidikan dengan cara memberikan contoh yang baik kepada anak, baik dalam ucapan maupun perbuatan, karena anak itu merupakan peniru yang baik. Ketika kita memerintahkan kepada anak untuk melakukan sesuatu sedangkan kita tidak melakukannya, maka anak itu pun tidak akan melakukannya. Nah, kemudian yang kedua, pola atau metode yang kedua yaitu pendidikan dengan adat kebiasaan. Apabila anak dalam lahan yang baik atau keluarga yang baik, kemudian memperoleh bimbingan, arahan, dan adanya saling menyayangi antar anggota keluarga, niscaya lambat laun akan terpengaruh informasi yang ia lihat dan ia dengar dari semua perilaku orang-orang di sekitarnya, dan pengawasan dari orang tua sangat diperlukan sebagai kontrol atas kekeliruan dari perilaku anak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, pendidikan dengan nasihat. Pemberi nasihat seharusnya orang yang berwibawa di mata anak. Nah, pemberi nasihat dalam keluarga tentunya orang tuanya sendiri. Nah, selaku pendidik bagi anak. Kemudian anak akan mendengarkan nasihat tersebut apabila pemberi nasihat juga bisa memberikan keteladanan. Nah, kembali lagi kepada pendidikan keteladanan. Ketika kita memberi nasihat dan kita juga harus memberi teladan. Karena nasihat saja itu tidak cukup bila tidak dengan diikuti keteladanan yang baik. Kemudian yang keempat, pendidikan dengan perhatian. Orang tua berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya, baik kebutuhan jasmani ataupun kebutuhan yang berbentuk rohani. Nah, di antara kebutuhan yang bersifat rohani adalah anak ingin diperhatikan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Pendidikan dengan perhatian adalah memperhatikan dan senantiasa mengikuti perkembangan anak dalam pembinaan akidah dan moral. Persiapan spiritual dan sosial di samping selalu bertanya tentang situasi pendidikan jasmani dan daya hasil ilmunya. Kemudian metode yang kelima, yaitu yang terakhir, yaitu pendidikan dengan memberikan hukuman. Hukuman diberikan apabila metode-metode yang lain yang sudah saya sebutkan tadi itu tidak merubah tingkah laku anak. Dengan kata lain, cara hukumanlah yang adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh orang tua apabila ada anak yang perilakunya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, sebab hukuman merupakan tindakan tegas dari orang tua untuk mengembalikan persoalan di tempat yang benar. Dari saya dicukupkan sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.